Good morning, class. Morning, sir. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, sir. Sehat ya, Bila? Sehat, sir. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita bisa pimpin dulu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah berdoa sesuai dengan agama Islam. Doa kita. Doa selesai. Mungkin kita dulu ya. Minggu apa? Present, sir. Nama saudara minggu lalu? Yes, sir. Kenapa? Sakit, sir. Sehat ya sekarang? Ya, sehat, sir. Ilham? Present, sir. Bang Mi? Ada, sir. Nama saudara minggu lalu kan? Yes, sir. Kenapa? Sakit juga, sir. Masa? Iya, sir. Kita bulan sakit. Jangan, sir. Oke, biasa. Jadi sebelumnya ini, alhamdulillah. Oke. Kan minggu lalu sudah kita belajar naratif A. Jadi saya ke materi yang baru. Jadi minggu ini itu kita materinya itu adalah descriptive text. Sebelumnya ada yang sudah sempat baca-baca descriptive text? Belum, sir. Belum, sir. Sedikit itu tidak ada apa itu descriptive? Ya, sir. Kita tahu itu suka dengan menggambarkan sesuatu. Nah, menarik. Karena misalkan apa? Berdasarkan sebuah person, orang, benda, tempat itu saja. Itu sebenarnya. Jadi descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu, seseorang secara terperinci. Oke. Oh ya, sebelumnya sudah saya kirimkan PPT-nya. Bisa baca. Oke, lanjut. Lalu tujuan dari descriptive text itu sendiri adalah yang pertama adalah untuk memberikan apa? Penjelasan. Ya, penjelasan atau informasi. Dan untuk menggambarkan seseorang atau benda secara spesifik. Oke. Jadi tujuan dari deskriptif itu sendiri kalau digambarkan secara umum itu ada dua, yaitu memberikan informasi atau penjelasan terkait seseorang benda secara spesifik. Oke, bisa. Lalu objek penulisan dari deskriptif teks itu ada 5. Dari deskriptif teks itu kita bisa mengetahui 5 hal. Yang pertama itu orang yang ada di sekitar kita, orang yang terdekat dengan kita. Lalu ada benda yang ada di sekitar kita. Lalu tempat-tempat wisata, kota atau sebuah negara. Lalu ada company profile. Dan yang terakhir itu adalah biografi seseorang yang bisa terkenal atau tokoh-tokoh negara misalkan. Sampai sini semuanya ngerti? Nanti saya Untuk generic structure dari descriptive
kasih. Oke, betul. 12. Atau berapa? Description sih. Ya. Ada yang paham itu identification dalam description text? Jelaskan apa itu identification. Kalau description, betul juga. Ya. Jadi identification itu adalah mengenalkan di mana atau siapa atau objek. Karena identification itu adalah mengenalkan siapa atau di mana suatu objek tersebut yang digambarkan. Ya, misalkan saya, siapa saya, jadi dikenalkan dulu namanya siapa, saya siapa. Nah, kalau ada description, jadi description itu menggambarkan bagian, kualitas atau karakteristik seseorang atau tempat atau benda ya yang digambarkan. Misalkan ilham berwarna hitam, itu ciri karakteristiknya dari ilham. Oke, bisa. Kalau begitu, Emmanuel bisa Emmanuel bisa berdiri sebentar. Dan juga Fahmi bisa minta tolong Emmanuel untuk gambarkan Fahmi sedikit saja dari badannya kurus ya. terus rambutnya hitam itu sih. Oke, kasih ya. Nah, itu salah satu contoh dari description. Ini langsung ke description. Jangan dicatat dulu ya, nanti saya kasih waktu untuk mencatat. Bisa. Dalam description itu ada 4 language feature yang harus diperhatikan. Yang pertama itu specific participan atau as a certain object is not common and unique, sesuatu yang tidak biasa dan unik. Misalkan contohnya itu apa ya? SMP ini, SMP Labuan Makassar. SMP Labuan Makassar itu cuma ada satu di Makassar, dan itu tidak biasa ada di tempat lain.
hewan peliharaan saya. Hewan peliharaan saya kan hewannya cuma saya yang pelihara dari pelihara orang lain. Dan yang kedua itu ada the use of adjective. Misalkan contohnya itu a handsome man atau the famous place in Makassar dan the beautiful beach. Dan yang ketiga itu ada the use of simple present. Simple present used in simple because it tells the fact of the object described. Lalu yang terakhir ada action verb. Jadi harus juga perhatikan action verbs yang ada di descriptive text seperti run, sleep, walk, atau halt. Mungkin bisa dulu dicatat ini. Saya kasih waktu 5 menit. Yes, sir. Yes, sir. Sir, is it required? Ya.
Sudah. Sudah saya. Bisa saya atas deh. Bisa. Bisa. Lambat sir. Kami soal materi jangan terus Oke, mungkin kamu bisa baca itu kan? Kurang jelas ya? Kurang jelas. Kurang jelas. Coba Pak bisa. Grammatical features. Pertama, fokus on specific participant. Yang kedua, visually use simple present tense in sentence. Terakhir, it visually use some adjective in any sentence. Oke. Di descriptive text itu ada 3 grammatical feature. Yang pertama itu fokus on specific participle, atau kita fokus pada hanya satu objek, benda, tempat ataupun hewan. Lalu kedua itu biasanya menggunakan simple present tense di dalam sebuah kalimat itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga
bisa menggunakan adjektif di dalam suatu descriptive text. Kalau gitu mau mencatat dulu atau kita lanjut saja? Lanjut. Mencatat? Yes. Catat. Selesai. Sebenarnya sudah kalau kita bisa. Yeah. Sudah di? Bisa. Oke. Kita lanjut ke example. Semuanya ada PPT-nya? Bisa? Yes. Mungkin Emmanuel bisa dulu bacakan. Saya pakai pertamanya. Daniel Jacob Radcliffe was born in Fulham, London, 23rd June 1989. His nickname is Dan. He is the only child of Alan Radcliffe and Marcia Gresham. Oke, Fahmi bisa lanjutkan? Usaha. Oke, jelas. Lagi apa ya? Then, as was the from hair, blue eyes and convoluted nose. His height is about 168 centimeter. It is loyal, shy and humorous person. Humorous. Person. It is also intelligent and somewhat mysterious. He loves football, rural population in a state. Terima kasih. Oke. Ini adalah salah satu contoh descriptive text untuk yang describe person atau seseorang. Kalau saya bilang yang tadi kan ada objek operatif itu ada 5 dan salah satunya itu biografi orangnya bisa dibilang terkenal. Jadi ini salah satu contohnya dan saya minta tolong untuk menentukan generic structure-nya. Di dalam generic structure itu itu dimulai dari Ilham dan Emmanuel. Tentukan Ilham tentukan identification-nya, lalu Emmanuel tentukan description-nya di bagaimana. Masih yang sama tadi, Sir. Ya, satu yang tadi. Oh, tulis atau bacakan saja? Baca, Sir. Yang mana identification? Identification-nya yang di He is the only child of Alan Radcliffe and Marcia Gresham. Oke, Emmanuel yang mana? Description itu he loves football, Formula One, and racing gymnastics. Saya jelaskan ulang ya. Oke, sudah benar ya tadi apa yang dijawab sama Ilham dan Emmanuel. Cuma mungkin salah saya juga di PPT yang ini. Jadi identification-nya itu ada
pertama. Bisa dilihat situ dengan David Radcliffe was born in Vulcan, London, 23 July 1989. His team name is Dan. He's the only child of Alan Radcliffe and Marcel Gresham. Jadi itu bisa dikatakan itu identification-nya atau menjelaskan dulu siapa sih yang mau di describe, siapa yang mau digambarkan di sini. Lalu di paragraf keduanya itu baru masuk ke description, yang mana di sini dijelaskan warna kulitnya, warna rambutnya, matanya, dan hidungnya dan kegigihannya. Artinya secara pendidikan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak usah. Oke, lanjut ke tugas. Biasa. Bisa. Ada sudah saya kirimkan tugas di bagiannya, tugasnya. Ya sudah. Bisa dibuka dan dijawab di situ. Semua bawa Ya bisa langsung dijawab di situ. Kalau waktu sudah keluar. Ngerti ya, Mas? Nggak usah. Kan ini topiknya besok. Oke, karena Kan di sini topiknya basement. Jadi coba untuk pilih salah satu Pengalaman itu kan misalnya pengendara jadi mana dia sini bisa pengendara basement. Masa dalam teman bicara pilih masalah satu di teman saya. Masa kan dia sekolah. Kalau- Oh, Kalau ibu sendiri kan bisa. Kalau ibu sendiri bisa. Kalau memang menurutmu basement itu ibu sendiri apa sih? ibu adalah itu. Hah? Lah, saya juga best friend bu. Beda konteks itu kan dia sekolah. Best friend. Kan orang tua itu bisa jadi teman, bisa jadi orang tua. Kalau Iya, orang tua iya. bisa menjadikan orang tua sebagai best friend, itu tidak ada salah. Dia teman yang sekolah. Kalau ada orang yang best friend bisa bagus sih. Kalau ada susah. Apa nama? Oke. Orang itu. ngerti? Nggak bisa. Pahami, ngerti? Belum ada yang ngerti, belum? Nggak ngerti. Cerita lucu cerita. Kasih 15 menit kan? Lamanya son. Sulit gitu. Bapaknya lagi. Iya kan? Coba Yang kita lama son. Izin ke toilet ya? Iya, salah sih. Kalau nggak salah saya gitu. Lanjut ke belakang. Iya. Kalau main son. Oh, mungkin rasa. Kalau Itu main bukan son. bosnya. Istirahat. Oh, berapa istirahat? Yang sana yang 16 pagi. 5. Iya, 11 lagi kalau. Iya. Coba mungkin. Ya sudah bisa. Sudah bisa. Sudah minum, Pak. Emang belum kita? Belum salah. Jadi Ferry son. Jadi Ferry. Ya, masih ada kayak nanti kita. Coba tutup. Kerja ini cepat. Ya. Sudah sir. Memang sudah. Sudah. Oh sudah katanya sir. Sudah. Biasa. Emang Sedikit lagi sir. kalau satu menit. Dan sir. Sudah. Ya sir. Emang begitu. Emang dulu sir. Siapa yang mau baca ambil depan? Emang. Emang aku pahami. Udah Pahami dulu saya. Pahami Ya. duluan. Belum siap ya, pahami karena dari tadi kita sudah terus. Silakan.
Oke, eh, judul title-nya itu best friends. Best friend is someone special who we can share all our stories or feelings. Everyone might have a best friend. Best friend is Muhammad Ilham. Ilham Farid Abdullah. He is my best friend. He is better, well, and holy person. He is tall and good looking and smart. He is very good in his studies and always does his work. Attentively in the class. Entire teacher of her him very much. We two are very good friends. We sit in the class on the same bench side by side. We share many things with each other. We also share our notebooks. Without him, I feel very uneasy at the time. I in a crowded class. He is well mannered and he respect to my parents. Selanjutnya emang membacakan nantinya baca dari sini bisa kan? Bisa. Saya bisa berdiri ya. Title best friend. My best friend is someone special with whom we can share all our stories or feelings. Everyone might have a best friend. My best friend is Fahmi. He is my classmate in my class. He's mannered, well, and polite person. He is tall, good looking, and smart. He is very good in his study and always does his work and lively in the class. Entire teacher loved him very much. We two are very good friends. We sit in class on the same bed side by side. We share many things with each other. We also share our problems without him. I feel very uneasy at the time in a crowded place. He is well mannered and he respects to my feelings. Sudah? Yes, sir. Apa yang sudah dibikin selama semuanya sudah benar ya secara penulisan deskriptif teksnya. Itu adalah salah satu contoh deskriptif teks singkat yang sudah dibuat teman-teman. Tapi ada lagi deskriptif teks yang bisa lumayan lebih panjang daripada itu ya. Oke, langsung ke mungkin saya akan kasih beberapa pertanyaan. Ada yang bisa sebutkan tadi ada berapa objek rating? Empat tadi. Apa saja? Objek rating. Ada 5, Sir. Yang pertama itu people around us, kedua things around us, terus yang ketiga tourism places, city or country, terus yang keempat itu company profile, dan yang paling terakhir itu biography. Nah ya, kalau generic structure ada berapa? 2. Apa saja Pak? Identification and description. Kalau identification itu apa? Yang introduction or where or who is the subject that is being described. Kalau description? Kalau description itu describe the parts or qualities and the characteristic of the person, place or things to be described. Sudah benar ya? Jadi Yes, sir. lanjut kita dari future itu ada 4 seperti yang sudah saya bilang tadi ada partisipan, ada diri subjektif, diri possible present dan super. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti ada tugas ya, tapi nanti baru saya kirimkan ke kelasnya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Ilham bisa tutup kelasnya. Okay, before we end the class, let's pray for our servant God and selesai. Oke, terima kasih ya semuanya. Thank you, Sir. Alright.